Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 421. Kabut berdarah itu seperti tangan besar yang tak terlihat. Setelah menyebar dari tubuh Tang Yi, ia melingkari semua orang yang berkulit hitam di sekitar mereka dan mengikat mereka dengan erat. Tidak peduli seberapa kuat pria berkulit hitam, dan tidak peduli seberapa kuat seni bela diri mereka, di depan tangan besar yang telah diubah dari kabut berdarah, itu sama sekali tidak berguna dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ada tekanan besar pada semua orang yang berpakaian hitam, yang membuat mereka tidak nyaman dan membuat sulit bernafas. Dengan semakin banyak kabut berwarna darah di langit, seluruh langit juga telah berubah menjadi merah darah. Matahari terbenam menjadi sangat mempesona terhadap langit merah darah, dan bau darah yang menjijikkan bahkan menjadi lebih pedas. Dan pada saat ini, tiba-tiba ada serangkaian retakan ruang di langit, dan aliran udara merah dan darah yin yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti gunung berapi di bawah kabut darah Tang Yi, yang tiba-tiba melonjak keluar dari retakan. Darahnya ganas, dan setelah pecah, ia menembaki orang-orang hitam dan menabrak tubuh orang-orang hitam yang rapuh. Wows! Dengan teriakan yang tak terhitung jumlahnya dan teriakan putus asa datang dan pergi, puluhan orang berpakaian hitam ditembak dengan darah yang kejam. Satu demi satu, orang-orang yang berkulit hitam ditembak bolak-balik oleh darah, dan tubuh mereka meledak seperti balon, berubah menjadi awan kabut darah dan menjadi ketiadaan. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh Raja Perang, mendapatkan 220.128 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang Raja Perang, mendapatkan 154.213 poin pengalaman, dan Dewa Perang bernilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang Raja Perang, mendapatkan 197.452 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang Kaisar Perang, mendapatkan 3.634.481 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Memanen kehidupan orang-orang berpakaian hitam, serangkaian suara cepat terdengar di benak Tang Yi, dan ia menerima hadiah pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Setelah 10 detik, semua penglihatan menghilang, semua daging menghilang, semua sosok dalam warna hitam menghilang pada saat yang sama. Satu-satunya yang tersisa di langit hanyalah pemimpin tim berbaju hitam dan Tang Yi dengan tampang lembut. Tang Yi lah yang dengan sengaja mengendalikan darahnya, dan tidak menargetkan pria berkepala hitam ini, jadi pria berkulit hitam ini selamat dan selamat. Jika tidak, bahkan jika pria hitam terkemuka memiliki kekuatan 9 bintang warlord, di bawah kekuatan ledakan darah yang kuat, dia akan menjadi seperti orang lain. Pada saat ini, pria berkulit hitam itu terengah-engah, gemetar, dan menatap mata Tang Yi, dia ketakutan dan ketakutan. Cerita bersambung di bawah ini. Dia belum pernah melihat serangan mengerikan seperti itu, tidak pernah melihat darah mengerikan seperti itu, dan tidak pernah melihat bocah mengerikan seperti itu. Sementara Tang Yi melayang di udara, dia cukup puas melihat mata dan ekspresi pria berkepala hitam ini. Tang Yi bahkan lebih puas dengan kekuatan ledakan darah. Dan dengan peningkatan kekuatan Tang Yi, tidak hanya kemampuan seni bela diri ini meningkat, tetapi konsumsi seni bela diri tidak sebesar seperti sebelumnya. Di masa lalu, ketika Tang Yi menggunakan seni bela diri ini, dia akan jatuh ke dalam kelemahan setelah selesai menggunakannya, dan merasa lemah mental dan kosong. Tetapi sekarang saya tidak memiliki perasaan itu sama sekali, dan itu dapat digunakan secara normal, bahkan jika itu dilakukan 3 atau 5 kali sekaligus. Setelah diam-diam menyadari perasaan, ledakan energi darah, Tang Yi berbalik untuk melihat satu-satunya pria berkulit hitam, dan berkata, "Lihat,
siapa yang mengirimmu untuk berurusan denganku, sementara aku sedang tidak dalam mood yang buruk sekarang? Anda bergegas dan mengatakannya. Iya, aku berkata, mohon Tuan Muda untuk tidak membunuhku. Setelah mendengar ini, pria berkulit hitam itu sangat ketakutan, dan segera menyerah pada Tang Yilian. Faktanya, semakin tinggi pangkatnya, semakin kuat sang pejuang, semakin takut akan kematian. Melihat Tang Yi mengalahkan timnya dengan sikap menghancurkan, dan tanpa serangan balik, dia langsung menyerah tanpa memikirkannya. Katakan, kata Tang Yi ringan. Ya, Tuan Muda. Pria berkulit hitam itu membungkuk lemah pada 90 derajat, membungkuk kepada Tang Yi dengan hormat, dan kemudian berkata, saya adalah seorang murid yang melahap Tianmen, dan kali ini dikirim oleh sekte untuk melakukan tugas membunuh putra. Melanggar Tianmen. Tang Yi sedikit terkejut. Ketika dia menggunakan Sky Eye untuk melihat orang-orang kulit hitam ini sebelumnya, dia hanya menampilkan informasi seperti pangkat, nama, dan tidak menunjukkan kekuatannya sama sekali, jadi Tang Yichai menanyakan identitas orang-orang kulit hitam. Tanpa diduga, grup ini sebenarnya adalah murid dari Tianmen. Jika mereka Tianmen, maka mereka datang untuk membunuh, maka Tang Yi benar-benar menemukan jawabannya. Dengan tindakan Tang Yi di Tanah Suci Xiaoji, hal-hal baik yang direncanakan dengan hati-hati oleh Tianmen terganggu dan dihancurkan. Aneh bahwa Tian tidak membencinya dan tidak ingin membunuhnya. Kedua belah pihak juga menyimpulkan dendam yang tak berkesudahan. Namun, mengapa Tianyansu tidak menunjukkan asal dari murid Tianmen ini? Ini membuat Tang Yi sangat ingin tahu, dan juga membuat Tang Yi sangat prihatin. Cerita bersambung di bawah ini. Lagi pula, operasi Sky Eye adalah ketergantungan Tang Yi. Informasi yang diperoleh tidak hanya dapat mengetahui kekuatan musuh, dan untuk membandingkan dan menilai kekuatan dirinya dan musuh, tetapi juga tahu dari musuh mana kekuatan itu berasal, dan informasi terkait lainnya. Seperti kata pepatah, mengenal diri sendiri dan mengenal satu sama lain, maka akan tidak terkalahkan di setiap pertempuran. Sekarang asalnya tiba-tiba tidak ditampilkan. Jika seseorang membunuhnya di masa depan, asal masih belum ditampilkan, dan kematiannya tidak dilaporkan, jadi kemana Tang Yi akan membalas dendam? Siapa yang ingin dia diskusikan? Jika Anda tidak dapat menemukan sumber dan menyelesaikan sumbernya, maka masalahnya akan berlanjut, dan apakah balas dendam akan berlanjut? Ini adalah masalah serius, bukan yang ingin dilihat Tang Yi. Setelah merenung sebentar, Tang Yi segera bertanya pada pria hitam lagi. Saya bertanya, apakah Anda bergabung dengan Tianmen? Atau ada identitas lain apa? Bagaimana Anda tahu? Laki-laki berpakaian hitam itu membeku untuk beberapa saat, dan kemudian berkata, putranya benar-benar orang yang baik. Meskipun saya seorang murid Tianmen, tetapi karena pengaturan tingkat tinggi dan berbagai alasan, saya telah disembunyikan dari identitas saya. Yang kecil ini tidak benar-benar bergabung dengan Tianmen, dan tidak ada nama penjahat ini di Tianmen. Chapter 422. Oh. Mendengar jawaban dari pria berkulit hitam, Tang Yi mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin karena pria berkulit hitam ini tidak memiliki catatan di Tianmen. Sistem ini tidak menjadikannya default sebagai murid Tianmen, jadi dia tidak menunjukkan asal-usulnya. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang meninggal dalam warna hitam. Hanya ketika ada catatan dalam sekte, itu dapat dikenali oleh sistem dan ditampilkan. Berpikir tentang ini, Tang Yi mengerti banyak dan lega. Seperti halnya pria berbaju hitam ini, ia harus merupakan keadaan khusus, bukan bug di sistem. Tang Yi masih berharap bahwa operasi Tianyan dapat ditingkatkan, atau bisa dibuat lebih sempurna. Lagi pula, untuk Tang Yi, informasi yang diperoleh oleh operasi Tianyan masih terlalu sederhana, dan sangat sulit untuk digunakan. Tidak ada masalah dengan lebih sedikit orang, tetapi jika orang itu ada banyak,
Tang Yi harus melakukan Sky Ace satu persatu, untuk mengetahui situasi lawan di antara penonton, yang terlalu banyak usaha. Berpikir sejenak, Tang Yi harus mengakhiri masalah di sini sesegera mungkin, dan kemudian dia bertanya pada pria kulit hitam. Apa lagi yang harus Anda katakan kepada saya? Misalnya, mengapa Anda tahu kemana saya pergi dan mengapa serang aku di sini? Itu karena pria berbaju hitam itu ragu-ragu. Cepat! Teriak Tang Yili. Dia tidak punya waktu untuk makan di sini dengan pria berpakaian hitam. Dia bertanya dengan cepat dan kembali dengan cepat. Cerita bersambung di bawah ini. Itu karena kita melahap Tianmen untuk memiliki seseorang di Sifu, dan orang itu menerima kita, dan kemudian memberitahu kita di mana kita berada, jadi kita hanya tahu keberadaan putramu, jadi kami menunggu dalam penyergapan di sini. Pria berkulit hitam itu jujur kata. Kamu orang-orang Tianmen di Istana Barat. Tetapi tuan dari Istana Qiang. Tanya Tang Yi. Bagaimana kamu tahu? Pria hitam itu terkejut, matanya membelalak, dan dia memandang Tang Yi. Oh, kamu baru saja memberitahuku apakah itu benar atau tidak. Tang Yi dengan dingin memerintahkan. Tepat sekali. Memang dia. Betulkah? Ketika dia berada di tanah suci Xiaoji, Tang Yi tahu melalui murid-muridnya yang melahap Tianmen bahwa dia telah menyamar di Sifu, dan status penyamaran di istana luar Sifu masih sangat tinggi. Tapi Tang Yi tidak pernah mengungkapkan tuan istana ini sepanjang waktu, lagi pula, tidak ada bukti nyata. Selain itu, urusan Tang Yi sendiri juga sangat banyak, dan dia pergi ke lembah Desolate dan membalas dendam kepada Korps Mercenary Wolf Sky, jadi dia tidak punya waktu untuk bermasalah dengan master yang menyamar. Tapi saya tidak menyangka akan dicegat dan disergap kali ini. Sebenarnya master yang menyamarlah yang membuat tangkai darinya dan mengungkapkan berita itu. Tang Yi dan Tianmen telah membentuk perseteruan darah. Ada keberadaan yang menyamar di Sifu, yang selalu merupakan bahaya tersembunyi. Kali ini, Tianmen tidak tahu bahwa kekuatan Tang Yi telah meningkat begitu cepat, dan hanya mengirim kaisar perang untuk keluar, jadi Tang Yi dengan tenang menanggapi masa lalu. Jika kali ini mengirim prajurit yang lebih kuat, Tang Yi mungkin akan dihukum. Sayang sekali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena itu, penyamaran ini harus dihilangkan. Memikirkan hal ini, Tang Yi melirik pria berkulit hitam, dan kemudian berkata, token apa yang dapat Anda miliki untuk identifikasi? Seperti apa? Lelaki berkulit hitam mengambil token dari lengannya dan berkata, ini adalah perintah untuk Tianmen, dan melihat perintah seperti melihat penjaga gerbang juga merupakan tanda koneksi saya dengan Tuan Istana. Oke, berikan padaku. Melihat tanda itu, Tang Yi mengangguk, menunjukkan senyum cerah, sangat puas. Token itu diberikan kepada Tang Yi. Ketika Tang Yi bahagia, pria berkulit hitam itu merasa bahagia. Dia diam-diam mengatakan bahwa dia telah melakukan begitu banyak, dan akhirnya membuat remaja itu bahagia. Segera dia bertanya pada Tang Yi. Tuan muda, aku harus bertanya, penjahat itu sudah memberitahukan semuanya, bisakah kamu membiarkan penjahat itu pergi? Biarkan kamu pergi. Kemana kamu pergi? Tanya Tang Yi, pura-pura tidak tahu. Tentu saja, biarkan penjahat itu pergi. Pria berkulit hitam itu punya firasat buruk di hatinya. Oh, biarkan kamu pergi. Kenapa kamu harus pergi? Jutaan pengalamanku. Tang Yi mencibir. Xindao, pria berkulit hitam ini benar-benar naif, Kaisar Perang Bintang 9, yang dapat memberi Tang Yi jutaan poin pengalaman. Bagaimana bisa Tang Yi melepaskan begitu banyak poin pengalaman? Cerita bersambung di bawah ini. Selain itu, belumkah Anda mendengar kiasan menempatkan harimau kembali ke gunung? Ah, kamu. Kamu bilang kamu akan membiarkan aku pergi. Kata Wen Yan, hati pria berkulit hitam itu terangkat, berteriak, ketakutan. Meskipun dia tidak tahu apa arti dari yang dikatakan Tang Yi, dia mengerti arti kata-kata itu. Artinya, Tang Yi tidak akan membiarkannya pergi.
Kapan aku bilang biarkan kamu pergi? Aku hanya berkata, meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Kata Tang Yi ringan. Mengatakan Tang Yi tidak lagi berbicara omong kosong dengan orang ini, dengan cepat mendekati pria berkulit hitam, dan kemudian membanting di telapak tangannya. Bang! Sebuah telapak tangan meledak, dan langit seakan runtuh. Pria berkulit hitam tidak berbicara tentang perlawanan. Bahkan Tang Yi tidak melihat dengan jelas bagaimana dia menembaknya. Dia mati seketika dan mayatnya jatuh ke langit. Setelah pria berpakaian hitam meninggal, matanya masih terbuka, dan dia tidak mengerti bahkan ketika dia meninggal. Tang Yi mengubah apa yang dia katakan. Jika dia menjawab, dia akan melepaskannya dan dia sudah menjawab dengan jujur. Ding! Selamat untuk pemain yang membunuh seorang kaisar perang, menerima 7.854.612 poin pengalaman, dan Dewa Perang bernilai 10 poin. Pengalaman Kaisar Perang Bintang 9 benar-benar kaya. Ingin membiarkanmu pergi. Oh, sungguh lucu. Melihat isyarat di benaknya, Tang Yi tersenyum puas, lalu menggerakkan sosoknya, dan terbang kembali ke arah kota Jiuji dengan cepat. Di markas besar Sifu, kota Jiuji. Pada hari ini, lantai atas istana Qiang rumah luar, membuat 3 lingkaran besar dan 18 lingkaran kecil di Wuxing Square untuk menyambut Big Den Dabi tahunan. Banyak murid di rumah ke-8 mengerumuni, membuat lapangan 5 elemen di istana Qiang ramai dan penuh, membuatnya sangat hidup. Sebagai kepala dari 8 istana dari istana luar, istana Qiang adalah yang terkuat dengan kekuatan paling komprehensif. Secara alami, istana besar ini akan diadakan di Istana Qiang. Lagi pula, rasio pemerintah asing berbeda dari ujian masuk diadakan setiap tahun, dan setiap istana memiliki peluang untuk menjadi tuan rumah. Tapi Dabi tidak akan bekerja. Jika Anda ingin memimpin Dabi, Anda harus bertanya kepada para murid di rumah itu, apakah itu kekuatan komprehensif atau kekuatan pribadi, untuk mencapai tingkat atas pemerintah asing, dan juga rumah dengan hasil Dabi terbaik tahun lalu. Itu akan memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah. Kalau tidak, jika kekuatan Anda tidak cukup kuat, ketika rumah Anda bertanggung jawab atas kontes, semua murid di rumah Anda akan dihilangkan. Apa yang harus Anda lakukan? Cerita bersambung di bawah ini. Bukankah ini lelucon? Chapter 423. Sebagai tuan rumah yang bergengsi, sebagai pengadilan rumah, jika semua murid tersingkir, dan hanya bisa menonton ketika yang lain bersaing, ini hanyalah kerugian memalukan bagi rumah leluhur. Tahu mungkin takut, bahkan tidak ingin menonton Dabi. Karena itu, tidak ada kekuatan, tidak ada murid yang bisa mendapatkannya, mereka takut menjadi tuan rumah. Untuk memimpin Dafu, itu bukan hanya simbol kehormatan, tetapi juga simbol kekuatan. Mampu memimpin Dafu, mewakili kekuatan dan yang terkuat dari pemerintah asing. Dan tahun ini, kehormatan semacam ini secara alami adalah Istana Qiang. Tentu saja, tidak hanya tahun ini, tetapi juga dalam beberapa tahun terakhir, Istana Qiang sangat kuat, dan itu adalah yang pertama yang memang layak. Meskipun Qiangong, Sun Gong dan Li Gong dikatakan sebagai 3 rumah pertama dengan kekuatan komprehensif terkuat di 8 rumah pemerintah luar, 2 yang terakhir masih jauh berbeda dari yang sebelumnya. Kekuatannya juga sangat kuat. Dalam peringkat pemerintah asing, ada 4 murid dalam 10 besar. Dan papan peringkat masih cukup tinggi, mengambil 1, 3, 4. Jika bukan karena Tang Yi bergegas ke yang kedua dengan anonimitas, 3 teratas dari peringkat pemerintah asing ini adalah semua murid Qiangong. Dapat dilihat betapa kuatnya para murid Istana Qiang itu. Tapi, Istana Qiang mendominasi peringkat, memandang rendah situasi di setiap istana. Saya khawatir tahun ini akan berubah. Bagaimanapun, ada jenius berbakat tahun ini, Tang Yi. Dan Tang Yi adalah orang di istana lain. Sebagai kandidat, ia bergegas ke tempat kedua di peringkat. Kekuatan Tang Yi tidak diragukan lagi kandidat paling kuat untuk Dabi tahun ini.
Nama pertama tahun ini kemungkinan akan jatuh di kepala Tang Yi. Meskipun kinerja keseluruhan di Yagong tidak baik, tetapi mereka memiliki kejeniusan Tang Yi dan nama teratas Dabi ini, mereka masih memiliki kesempatan untuk memenangkannya. Tapi, hari ini adalah perbandingan besar, Tang Yi, kandidat yang kuat, tidak muncul di tempat kejadian. Terlepas dari bagaimana semua orang mencarinya, dia tidak bisa melihat sosok Tang Yi, yang benar-benar aneh. Ini juga membuat semua orang sangat penasaran dan banyak berdiskusi. Beberapa orang berspekulasi bahwa Tang Yi akan mundur ke tempat tertentu, dan dia tidak akan muncul sampai saat ujian. Itu juga berspekulasi bahwa Tang Yi tidak berani melawan No. 1 Chu Mingyue dan menyerah pada kontes, jadi dia tidak muncul di tempat kejadian. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mereka melihat Tang Yi pergi ke tanah monster dan binatang buas, dan mereka juga bertemu dengan monster yang kuat dan dibunuh oleh monster. Cerita bersambung di bawah ini. Ngomong-ngomong, semuanya dikatakan, dan para murid pemerintah asing cukup peduli tentang Tang Yi, sosok yang sangat menarik. Tentu saja, tidak hanya Tang Yi, tetapi 10 teratas di peringkat adalah semua objek perhatian para murid pemerintah asing. Setiap langkah akan dibahas oleh para murid pemerintah asing, dan angin kecil dan rumput akan menyebabkan kejutan besar. Singkatnya, orang teratas di papan peringkat adalah fokus seluruh pemerintah asing. Namun, semua karakter dalam peringkat hari ini telah tiba, tetapi Tang Yi belum tiba, yang pasti membuat orang menebak. Di tempat semua orang di Duigong berada, wajah ketiga penguasa istana di Digong juga dalam kesulitan. Aku berkata Lao Mu, bukankah Tang Yi mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam kompetisi? Mengapa tidak muncul saat ini? Aku hampir terburu-buru, kata Pan Borong cemas. Anda bertanya kepada saya, bagaimana saya tahu bahwa ketika dia setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Anda tidak ada di sana, Murong Liu berkata dengan marah. Apakah tidak mungkin untuk menghadapi bahaya di lembah desolate? Saya katakan sejak lama bahwa saya tidak harus berjanji pada Tang Yi untuk pergi ke lembah desolate untuk mengalaminya. Seberapa berbahaya? Apa itu lembah desolate? Itu yang paling menakutkan di seluruh wilayah barat. Tanah binatang buas bukan lelucon, bagaimana ia bisa diizinkan pergi ke sana dan berlatih sendiri? Guo Yangyun juga berkata di trotoar terlihat sangat menyesal. Sepertinya kamu setuju denganku. Bukankah kamu juga hadir? Kenapa kamu tidak keberatan? Murong Liu berkata lagi dengan marah. Jangan katakan hal-hal ini, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan sekarang. Kata Pan Borong. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Tunggu. Apakah kita harus pergi ke lembah kehancuran sekarang? Itu sudah terlambat, dan seberapa besar lembah kehancuran? Tidak mungkin menemukannya. Tetapi untungnya, persaingan untuk kelompok elit dimulai pada sore hari, dan kita masih memiliki untuk beberapa waktu, saya percaya Tang Yi harus bisa bergegas kembali. Alasannya adalah belum tiba, itu harus ditunda oleh sesuatu, kata Murong Liu. Jadi jika Dabi berakhir, dia masih belum kembali? Tanya Guo Yangyun. Jika Tang Yi masih tidak muncul setelah perbandingan, maka bahkan jika tulang lamaku sudah keluar, aku akan pergi ke lembah tandus untuk menemukan Tang Yi dan membawanya kembali. Murong Liu berpikir sebentar dan berkata dengan tegas. Hei! Aku harap hasil seperti ini tidak akan terjadi. Jika dia tidak bisa kembali, aku akan menemanimu untuk menemukannya. Guo Yangyun menghela nafas dan berkata pelan. Oh kalian berdua, jangan katakan kata-kata yang membuat frustrasi, kamu salahkan aku seharusnya tidak mengatakannya. Tapi untuk mengatakan pengagum tua, Tang Yi benar-benar kembali sekali lagi 10 hari yang lalu. Versi yang diperbaiki Tang Sen benar-benar dibuat oleh Tang Yi, bocah itu. Pan Borong tiba-tiba bertanya. Berbicara tentang versi konsentrasi yang dipulihkan, hingga sekarang, Pan Borong masih tidak percaya, dan hatinya masih kaget dan bersemangat. Dibandingkan dengan Ju Shenju yang asli,
Versi yang dipulihkan dari Ju Shenju hanyalah surga dan bawah tanah, dan itu tidak sama. Cerita bersambung di bawah ini. Jika ini bukan waktu untuk berkultivasi, jalannya operasi umumnya sama, ini sepertinya merupakan latihan kultivasi spiritual yang luar biasa. Setelah semua orang melihat versi Ju Shenju yang dipulihkan, Ju Shenjue yang asli terlihat seperti tumpukan sampah, dan itu masih sampah di antara sampah, dan itu seperti kura-kura. Dan versi yang diperbaiki. Jika versi aslinya adalah kecepatan kura-kura, maka versi perbaikannya adalah kecepatan pantom leopard, kecepatan kilat secara umum. Dengan versi perbaikan konsentrasi, saya akan berlatih selama lebih dari 10 hari, yang sangat sepadan dengan latihan selama berbulan-bulan. Bahkan seorang murid jenius kecil, lebih dari 10 hari, benar-benar bernilai tahun atau bahkan 2 tahun dari praktik sebelumnya. Semakin kuat bakat, semakin baik efek menggunakan versi konsentrasi yang diperbaiki ini, semakin besar perolehannya, dan semakin cepat kecepatan kultivasi. Ju Shenju versi yang dipulihkan ini hanyalah sebuah mahakarya, saya tidak menyangka Tang Yi dapat membawa Ju Shenju ke tangan mereka. Pada awalnya, mereka melihat Tang Yi juga berlatih konsentrasi, tetapi kecepatannya lebih cepat daripada yang lain. Mereka tiba-tiba ingin Tang Yi berbagi pengalaman kultivasinya dan membiarkan semua orang meningkat bersama. Mereka tidak mengharapkan berbagi dan berbagi Tang Yi ini adalah latihan tiada taraf. Tidak heran kekuatan Tang Yi akan sangat kuat, ini bukan tanpa alasan. Chapter 424. Keahlian yang sama, tetapi dapat menumbuhkan rasa yang berbeda, dan dapat ditingkatkan dan dioptimalkan melalui pengalamannya sendiri. Bakat ini, jika Tang Yi tidak memiliki prestasi di masa depan, Pan Borong tidak akan mempercayainya. Bakat Tang Yi pasti akan bisa berdiri di atas awan, memandang rendah dunia, dan menjadi tuan yang tiada taranya. Ya, Tang Yi tiba-tiba kembali lebih dari 10 hari yang lalu, tetapi dia tidak memberi tahu siapapun, hanya kembali dan menyerahkan versi Ju Shen yang dipulihkan kepada seorang murid perempuan bernama Mu Didinggong, dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Jika bukan murid perempuan yang menyerahkan saya kepada saya tidak tahu bahwa dia pernah kembali. Adapun versi Ju Shen yang dipulihkan, bukan Tang Yi yang membuatnya, saya tidak tahu. Tetapi dengan bakat Tang Yi, saya pikir seharusnya begitu. Murong Liu berkata kepada Pan Borong. Saya juga berpikir bahwa itu seharusnya dibuat oleh Tang Yi. Ketika dia pertama kali berlatih, saya tidak membimbingnya, dia bisa berlatih sendiri, dan dia mulai berlatih lebih cepat daripada yang lain, dan kecepatan latihan lebih cepat daripada yang lain. Berkali-kali. Bukanlah hal yang aneh bahwa penyihir jenius semacam ini dapat membuat versi yang diperbaiki ini. Pan Borong mengangguk. Apakah versi yang dipulihkan ini dibuat oleh Tang Yi? Tang Yi telah berkontribusi sekarang, yang sudah merupakan hal yang hebat. Karena dengan versi konsentrasi yang dipulihkan ini, tidak hanya semua murid kita berlatih kecepatannya telah meningkat beberapa kali, dan bahkan beberapa orang tua kita stagnan, dan ada tanda-tanda terobosan samar. Jika tidak mengadakan perbandingan pemerintah asing sekarang, saya ingin mencari tempat untuk mundur. Guo Yangyun berkata dengan semangat. Cerita bersambung di bawah ini. Bakat Tang Yi. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Kita dapat memiliki murid di istana seperti Tang Yi. Ini adalah berkah selama 3 kehidupan. Dia adalah bintang keberuntungan yang dikirim oleh Tuhan untuk membuat kita bangkit kembali. Murong Liu juga berkata. Ya, ini Fuxing, Guo Yangyun mengangguk. Ini adalah anugerah Tuhan bagi istana kita, kata Pan Borong. Tapi kamu bilang, kenapa Tang Yi kembali tiba-tiba lebih dari 10 hari yang lalu? Dan dengan tergesa-gesa, dia tidak menyapa beberapa orang tua kita. Tang Yi ingin menyerahkan versi Ju Shen yang dipulihkan kepada kita. Dia menunggu sampai akhir pengalamannya dan menyerahkannya kepada kita secara pribadi, tetapi dia tidak melakukannya,
tetapi dia bergegas kembali di tengah jalan, menyerahkan Jushen kepada seorang murid perempuan, dan membiarkan murid perempuan itu menyerahkannya kepada kita, dan kemudian buru-buru bukankah terlalu mendesak untuk pergi? Pasti ada alasan. Guo Yangyun berpikir sebentar dan berkata tiba-tiba. Ini mungkin alasan mengapa Tang Yi belum kembali saat ini. Lagi pula, saya pikir dengan kekuatan Tang Yi, itu tidak boleh terjadi di lembah tandus, Murong Liu mengangguk dan berkata. Yah, jadi kita tidak perlu terlalu pesimis. Tang Yi harus benar-benar ditunda oleh sesuatu. Masih ada periode waktu. Kita tidak perlu khawatir. Kita bisa menunggu. Jika kita tidak bisa kembali ke masa lalu, kita tidak akan berpartisipasi dalam dabi ini. Selama Tang Yi baik-baik saja, semua tak masalah, kata Pan Borong. Setelah mendengar ini, Murong Liu melirik Pan Borong, dan berkata dengan marah. Saya berkata Lao Pan, bagaimana Anda mengubah wajah Anda begitu cepat? Anda yang khawatir tentang Tang Yi sebelumnya, dan Andalah yang cemas. Sekarang berkata, jangan khawatir, itu akan membuatmu menghibur kami. Yah, aku tidak ingin kamu terlalu khawatir. Yah, mari kita kesampingkan barang-barang Tang Yi untuk saat ini, aku percaya Tang Yi akan kembali dengan selamat. Yang harus kita khawatirkan adalah kualifikasi mahasiswa baru yang akan segera dimulai. Pan Borong menjawab sambil tersenyum. Cepat-cepat mengubah topik pembicaraan. Yah, Tang Yi berpartisipasi dalam kualifikasi elit. Masih ada periode waktu sebelum kualifikasi elit. Kita masih bisa menunggunya. Sekarang kualifikasi mahasiswa baru akan dimulai, kita harus benar-benar fokus pada mahasiswa baru yang lolos, Guo Yangyun mengangguk. Jika kamu mengatakan ini, aku menantikannya. Tang Yi menyerahkan versi restorasi kepada kami, dan kami juga menyerahkannya kepada sekelompok murid. Meskipun para murid hanya berlatih selama lebih dari 10 hari, versi restorasi ini konsentrasi Tuhan sangat cepat. Setelah lebih dari 10 hari pelatihan, para murid seperti orang baru. Dengan perubahan besar, saya sekarang ingin melihat apakah para murid ini telah mencapai akhir. Sejauh mana, lihat apakah mereka bisa memberi kita kejutan besar, Murong Liu berkata penuh harap. Aku juga menantikannya. Pada tahun-tahun sebelumnya, apakah itu kualifikasi murid baru atau kualifikasi elit, aku tidak pernah begitu bersemangat dan tidak pernah menantikannya. Tahun ini adalah yang paling dinanti. Kata Guo Yangyun. Jika sebelumnya, aku tidak punya harapan. Lagi pula, kita sulit untuk berlatih di Gonggong dan kekuatannya lambat, tapi sekarang berbeda. Dengan versi perbaikan Tang Yi, aku sangat serius tentang kali ini. Saya lebih dari berharap, dan saya bahkan lebih menantikan masa depan di Yagong. Rasanya masa depan di Gong akan cerah. Seru Pan Borong berseru. Cerita bersambung di bawah ini. Oke, ayo pergi ke platform tinggi bersama-sama, dan ini akan segera dimulai. Para penguasa istana lainnya telah berlalu. Berjalan di atas platform. Alun-alun 5 elemen di Qiangong mirip dengan alun-alun Suangyong di Duigong. Di sebelah timur adalah platform tinggi untuk pejabat tingkat tinggi rumah barat. Di sebelah barat adalah kursi penonton untuk para murid. Di alun-alun, ada 3 cincin besar dan 18 cincin kecil. Dari 3 cincin besar, hanya para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi elit yang dapat berdiri, dan 18 cincin kecil didedikasikan untuk kualifikasi siswa baru. Namun, meskipun kualifikasi ini disebut kualifikasi mahasiswa baru, partisipasi sebenarnya bukan hanya para murid yang baru bergabung, beberapa murid yang telah bergabung dengan Sifu selama 1 hingga 2 tahun, atau bahkan memiliki beberapa tahun, juga berpartisipasi dalam mahasiswa baru ini. Para murid dalam situasi ini tak terhitung banyaknya, dan akumulasi mereka dari tahun ke tahun telah mencapai ribuan. Dengan kata lain, jika Anda ingin menonjol dalam kompetisi kualifikasi mahasiswa baru, Anda harus bersaing dengan setidaknya beberapa ribu murid dan memenangkan ribuan murid ini dari provinsi lain.
Dalam kompetisi kualifikasi elit, hanya murid dalam 1.000 peringkat yang dapat berpartisipasi. Pengaturan ini karena 1.000 teratas dalam daftar kekuatannya setidaknya semua di tingkat atas semangat perang, yang milik elit. Perbedaan kekuatan antara mereka dan 1.000 murid kemudian sangat berbeda. Jika mereka dicampur bersama untuk perbandingan, yang terakhir akan dianiaya. Tentu saja, akan ada pengecualian. Namun, dalam kebanyakan kasus, para murid di peringkat bawah disalahgunakan oleh 1.000 murid teratas. Ada sangat sedikit kuda hitam, dan ada beberapa keajaiban dan pembalikan lainnya. Oleh karena itu, akan dibagi menjadi dua kategori kualifikasi elit dan kualifikasi mahasiswa baru. Ini tidak hanya dapat benar-benar dan secara efektif memverifikasi apakah kekuatan para murid telah meningkat, tetapi juga dapat membuat kompetisi lebih kuat dan menarik. Chapter 425. Tentu saja, meskipun kualifikasi mahasiswa baru tidak sebagus, dan itu tidak menarik seperti kualifikasi elit, kompetisi adalah yang paling sengit. Ada lebih dari 6.000 murid di 8 istana di West House. Kecuali mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi elit, kecuali untuk beberapa yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi karena alasan khusus, setidaknya 4 atau 5.000 murid asing akan berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi baru ini. Untuk menonjol di antara 4 atau 5.000 murid, bayangkan betapa sengitnya kompetisi ini. Setelah 3 orang murong dari istana datang ke peron tinggi, semua pemilik aula di peron tinggi memandang ke arah mereka. Tuan Murong, Tuan Pan, dan Tuan Guo, mengapa kalian bertiga datang begitu terlambat? Kami semua di sini menunggu Anda sebentar. Jika Anda tidak datang, saya tidak bisa terus seperti ini. Cerita bersambung di bawah ini. Begitu Murong 6 dan 3 tiba di panggung, penguasa istana tuan rumah meminta mereka bertiga, dan wajahnya penuh dengan ketidaksenangan. Oh, kami punya sesuatu untuk dikatakan, jadi kami menunda sebentar, dan berharap seluruh tuan akan memaafkanku, jawab Murong Liu. Oh, aku pikir beberapa dari kalian takut murid-murid di bawahmu akan diajar terlalu buruk, jadi aku tidak berani datang, sehingga begitu banyak dari kita yang menunggumu beberapa, rak lebih besar dari istana Qiang kita. Penguasa istana lain dari istana Qiang berkata dari Yin dan Yang dengan aneh. Wen Yan, wajah Murong Liu tiba-tiba menjadi gelap, sangat tidak senang berkata. Chong Xingping, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Apa artinya itu? Menurutmu? Anda berada di bawah istana setiap tahun, jadi Anda merasa malu dan tidak ingin datang dan menonton Dabi. Ini adalah satu-satunya tempat di mana Anda disiksa. Jika tidak ada aturan, semua pemilik istana dari istana ke-8 harus hadir. Mungkin Anda bahkan tidak ingin datang ke istana. Haha, Chong Xingping mencibir. Kau kentut, Pan Borong langsung memarahi. Guo Yangyun juga mengerutkan kening dan berkata dengan tidak menyenangkan. Dari tuan istana, kamu terlalu banyak. Kami tiba beberapa malam. Ini memang salah kami, tapi bukankah kata-katanya jadi tidak menyenangkan? Dan, kami benar-benar memiliki sesuatu untuk didiskusikan, jadi kami datang terlambat. Penampilan kami melawan istana dalam beberapa tahun terakhir sangat buruk, dan para murid telah diajar dengan menyedihkan, tetapi apakah kita pernah takut? Pernahkah kita menghindari? Kita hanya punya sesuatu untuk dibicarakan, jadi kita telah ditunda untuk sementara waktu, dan itu benar-benar diambil olehmu. Fitnah seperti itu, apakah Anda pikir murid-murid saya di istana tidak akan lagi bekerja, bahkan tuan rumah? Tetapi apakah Anda memiliki 2 trik dengan saya sebelum Dabi? Murong Liu juga marah, dan menggulung lengan bajunya sambil berkata, postur menjadi kering, wajahnya jelas penuh amarah. Murong Liu tidak pernah menyembunyikan wataknya yang sebenarnya, ia bisa baik dan ramah kepada orang-orang yang memiliki kesan baik, atau ia dapat langsung berurusan dengan orang-orang yang tidak memiliki perasaan baik. Oh, jangan berani, beraninya aku bermain melawan 10 besar di rumah ke-8.
Chong Xingping berkata dengan cara gelap. Diam untukku jika kamu tidak berani. Murong Liu berkata langsung. Kamu. Chong Xingping dimarahi oleh Murong Liu, dan wajahnya sangat jelek, tetapi dia tidak berani melawan Murong Liu. Lagi pula, dia tahu kekuatan Murong Liu. Sebelum istana tidak jatuh, Murong Liu pernah menjadi anggota istana. Murid jenius bisa masuk peringkat 10 besar di peringkat pemerintah asing, dan kekuatan mereka cukup kuat. Murong Liu juga mempraktikkan kekuatan spiritual. Meskipun metode serangan kekuatan mental tidak kuat, tetapi itu adalah pintu yang paling aneh dan jahat. Ia dapat langsung menyerang jiwa seseorang. Jika orang jahat terkena metode serangan kekuatan mental, pada saat itu, bahkan jika itu tidak mati, kesadaran akan terpukul keras dan menjadi idiot. Ini jauh lebih serius daripada apa yang terluka. Dengan konsekuensi serius seperti itu, bagaimana Chong Xingping berani melawan Murong dengan 6 trik? Selain itu, Chong Xingping juga menderita kehilangan Murong Liu, dan tentu saja takut pada Murong Liu, tetapi ketakutan ini terkubur di dalam hatinya setelah ia menjadi penguasa istana yang kering. Tentu saja, dia tidak berani menantang Chong Xingping dengan Murong Liu, tetapi dia masih berani melawan pistol itu. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa Murong Liu berani menembaknya langsung. Chong Xingping mendengus dingin, dan berkata kepada Murong Liu. Yah, Denggong tidak berharap itu jatuh ke tingkat ini. Jika satu atau dua murid tidak bisa menerimanya, mereka hanya bisa mengandalkan mantan tuanmu untuk mengandalkan kekuatan sebelumnya. Itu prestise. Hei, tapi juga, bagaimana kamu bisa sebagus penguasa istana, jadi bagaimana murid-murid bisa menjadi lebih baik? Beraninya kau mengatakan sesuatu lagi. Murong Liu mengancam dengan dingin, sepertinya telah bertahan hingga batasnya. Bagaimana kalau saya katakan, bukankah apa yang saya katakan kepada Anda benar? Lihat bagaimana Anda bermain melawan istana. Ada lebih dari 40 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. Ada 7 orang baru yang baru saja bergabung dengan musim ini. Murid, bisakah barisan seperti itu berguna? Bisakah itu dibandingkan dengan istana kami yang lain? Bisakah itu dibandingkan dengan istana Qiang saya? Saya pikir Anda seharusnya telah dihapuskan dari gelar istana sejak lama, kata Chong Xingping tanpa ampun. Chong Xingping juga benar, kali ini rasio kualifikasi mahasiswa baru di Dabi, jumlah total orang yang berpartisipasi di istana adalah 45 orang, 7 dari mereka baru saja bergabung dengan sesi ini, dan 7 istana lainnya. Setidaknya 400 orang berpartisipasi dalam setiap istana lebih dari 10 kali jumlah istana, dan lebih dari 900 orang berpartisipasi dalam istana kering, lebih dari 20 kali jumlah istana. Dapat dilihat seberapa besar jarak antara istana dan 7 istana lainnya, dan seberapa besar jarak dengan istana kering. Contoh lain adalah ujian masuk tahun ini. Tahun ini, Sifu merekrut ratusan orang, tetapi Tang Yi, termasuk Tang Yi, hanya memiliki 8 orang. Tingkat pendaftaran ini sangat rendah, angkanya sangat kecil. Tidak heran bahwa orang lain akan mengatakan penghapusan istana. Bahkan, tidak hanya dari Xingping, tetapi juga para pemilik istana dan banyak orang di istana lain, yang juga merasa bahwa Dinggong masih melekat, dan juga memiliki gagasan untuk menghapus Dinggong, tetapi mereka hanya merawat wajah Murong Liu dan yang lainnya, tidak mengatakan keluar saja. Dari Xingping, nampaknya setelah kamu menjadi penguasa istana, kamu lupa. Tidak ingat bagaimana kamu dilecehkan olehku sehingga ibuku tidak bisa mengenalinya sekarang. Apakah sekarang? Murong Liu tampak muram. Mengerikan, sepertinya dia benar-benar marah karena kata-kata Chong Xingping, dan dia tampak seperti akan meledak. Mengapa? Saya tidak ingin berkelahi dengan Anda, dan Anda masih ingin mengalahkan saya. Chong Xingping berkata dengan pandangan di lehernya, tanpa rasa takut. Aku membunuhmu sebagai seekor anjing. Pada waktu itu, kupikir kamu bukan hal yang baik. Sepertinya aku benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan.
Tapi aku tidak berharap bahwa bahkan orang sepertimu bisa menjadi penguasa istana. Murong Liu cemas dan mengatakan bahwa, dengan kepalan tangannya terangkat, ia bergegas menuju Chong Xingping, takut dari kepala Xingping, dan mundur lagi dan lagi. Namun, Murong Liu dihentikan oleh Pan Borong dan Guo Yangyun, dan 7 penguasa istana lainnya buru-buru berhenti di depan Chong Xingping, mencegah mereka dari pertempuran. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.